Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja, dan Imam Tabarani telah meriwayatkan, aidan juga, terakhir wa kharraja, Abdul Qasim. Ini Rawah Tabarani, kita anggap ini Tabarani aja. Ini 16 wa ala ta'alabah kharrajanya. Bismillahirrahmanirrahim. Atafnya kita anggap ke Abdul Qasim Al-Sbiyani aja, karena terakhir kharraja Abdul Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja, telah meriwayatkan aidan juga bisnadi dengan sanadnya beliau Abdul Qasim, an Abi Musa, dari sahabat Abi Musa radhiyallahu anhu, qala, Abu Musa mengatakan, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yab'atsullahu al-ibada yaumal qiyamah, Allah akan membangkitkan para hamba pada hari kiamat. Tsumma yumayyizu, kemudian Allah membedakan, memilah al-ulama, para ulama. Para ulama dibedakan kelompoknya dengan yang bukan ulama. Sebagaimana di dunia para ulama memang beda dengan umumnya orang Islam. Fayaqulu, maka Allah berfirman, ya ma'syara ulama, wahai golongannya para ulama, ini sesungguhnya aku lam adha ilmi fikum liwa'adzibakum, aku tidak meletakkan ilmuku kepada kalian, ilmu agama, liwa'adzibakum, untuk aku menyiksa kalian. Jadi kalian itu tak jadikan ulama, tak titipi ilmu agama dari aku, tidaklah untuk aku siksa, mesti akan aku beri anugerah. Sebagaimana ilmu itu anugerah, kok saya titipkan kepada seseorang, maka orang itu memang orang yang akan diberi anugerah oleh yang nitipi, yaitu oleh Allah. Idhabu, pergilah kalian, faqad ghafartu lakum, maka sungguh aku telah maafkan untuk kalian. Maka ini ada ulasan dari Hafidz Ad-Dimyati, yang tentu saja ini nasihat untuk para pelajar dan para pengajar, dan orang yang bukan pelajar dan para bukan pengajar jangan sampai ikut-ikutan buruk sangka. Ini sepertinya pelajar atau pengajar yang dinasihati oleh Hafidz Dimyati itu sepertinya ustadz di kampung saya itu sepertinya. Orang yang dengarkan nasihat, perasaannya untuk orang lain, itulah tanda orang yang kurang beruntung atau bahkan nggak beruntung. Maknanya dia ini sudah nggak merasa perlu diluruskan, perlu dikritik, perlu dievaluasi. Ini bahaya. Setiap kita mendengar nasihat, rasakan itu untuk saya, itu bukan untuk teman saya. Maka kalau orang dengar nasihat kemudian nengok kanan nengok kiri, oh berarti ini parah ini. Parahnya melebihi teman-temannya karena dia nggak merasa salah sama sekali. Qultu, aku berkomentar, wa hadzal hadits, dan hadis ini, wa asbahu, yang dengannya seperti hadis ini, mengenai fadilah-fadilah ilmu agama, pencarinya, pengajarnya. Wa jami'u ahadithi hadzal bab, dan semua hadisnya bab ini. Innama hiya, sesungguhnya, hadzal hadis wa asbahu wa jami'u hadis hadzal bab, fi haqqil alim al-amil, adalah untuk haknya orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Al-mubtaghi bi'ilmihi wajhallah azza wa jalla, yang dia mencari dengan ilmunya ridhonya Allah azza wa jalla. Sebetulnya ini sudah diringkas dalam setiap keterangan kita bahwa semua kebaikan apapun itu namanya,
baik pun untuk orang alim, untuk orang awam, untuk pelajar, untuk wanita, atau untuk remaja, itu semuanya hanya akan didapat kalau dikerjakan sesuai dengan prosedurnya, dengan ketakwaan yang telah diringkas dalam firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kita ini harus mengamalkan yang baik, memperjuangkan yang baik dengan disertai prosedurnya, mengamalkan yang diperintahkan ketika mengerjakan hal tersebut dan menjauhi yang dilarang. Kalau enggak, tidak jadi kebaikan karena kita bukan termasuk yang sesuai prosedur. Ngaji itu baik, tetapi kalau enggak sesuai prosedur, ada orang-orang ngaji yang dimurkai Allah, qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwahda. Salat itu baik, salawatan itu baik, wirid itu baik, baca tasbih dan tahmid tahlil itu baik, syahadat itu kunci surga. Tetapi kalau itu semuanya dikerjakan tidak disertai dengan takwa, fawailul lil musallin. Takwa ini kumpulan amalan yang barusan disebutkan tadi. Wa amal alimu ghairul amil, adapun orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, fa innahu, maka sungguhnya dia min asyaddin nasi adzaban, lah termasuk manusia yang paling berat siksanya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kalau begitu saya takut Pak, ngaji nanti jadi orang alim siksanya paling berat. Yang alim saja siksanya termasuk paling berat, apalagi yang enggak belajar langsung kesiksa terus. Dia enggak tahu dari awal tuh langsung enggak lulus. Yang belajar aja loh ada yang enggak lulus, apalagi yang enggak tahu. Jadi belum pernah masuk ujian langsung enggak dapat ijazah. Orang itu sudah belajar nyetir, akhirnya dapat surat izin mengemudi SIM. Itu aja kadang-kadang masih nabrak-nabrak. Enggak pernah belajar sama sekali langsung nyetir. Bukan hanya nabrak-nabrak, nabrak terus. Nah, kadang-kadang orang itu komentar negatif tuh enggak sempurna begitu loh. Jadi orang alim pun ada yang gagal, apalagi yang dari awal enggak tahu. Seperti dokter ahli kesehatan, sekian banyak dokter kelihatan ngeruwok kok, berarti gagal mengamalkan ilmu kedokterannya. Tetapi dia tahu kedokteran, yang tahu aja kadang enggak mengamalkan. Kalau enggak tahu, di otaknya itu loh enggak ada bahan untuk tahu bagaimana dia mau benar, tahu aja enggak loh. Wa kadza al-alimu, begitulah orang alim, alladzi lam yabtaghi bi ilmihi wajha Allah azza wa jalla, yang dia tidak mencari dengan ilmunya zatnya Allah azza wa jalla, ridhonya Allah azza wa jalla. La yasummu, orang alim yang tidak mencari dengan ilmunya ridhonya Allah, dia tidak mencium raihatal jannati, baunya surga. Baunya surga aja tidak mencium, apalagi masuk. Wa huwa, orang alim yang dengan ilmunya tidak mencari ridha Allah, ahadus salasatil ladzina tus'aru bihimun nar, adalah salah satu dari 3 orang, yaitu orang-orang yang neraka dihidupkan dengan menggunakan badan-badan mereka. Waquduhan nasu wal hijarah, qablal khalaiqi kullihim, sebelum semua makhluk. Pertama kali yang dimasukkan orang alim yang tidak ikhlas, orang yang berjuang tidak ikhlas, orang yang korban harta tidak ikhlas. Waqad jaa fi dzalika, sungguh telah datang fi dzalika, dalam hal tersebut, bahwa orang yang punya ilmu tidak mengamalkannya, tidak ikhlas karena Allah, akan dapat ancaman tadi. Dan 2 orang lagi, orang yang berjuang dan orang yang berkorban harta. Jumalun minal ahadits sahihah, sejumlah hadis-hadis yang sahih. Laisa hadzal kitab mahluwa, kitab ini bukanlah tempatnya hadis-hadis tersebut. Wa qad sa'ala, dan sungguh telah bertanya Farqadus Sabakhi, Syekh Farqad As-Sabakhi, beliau bertanya Al-Hasan Al-Basri, kepada Hasan Al-Basri, angsya'in, mengenai sesuatu. Hasan Basri termasuk tabi'in yang dianggap paling senior, khususan di negeri Irak, di negeri Basrah. Bahkan orang-orang Basrah mengatakan bahwa
menurut kami tabi'in orang yang terafdal selepas sahabat adalah Hasan al-Basri. Fajabahu, maka Hasan Basri menjawab pertanyaannya Farqad. Faqal, maka Farqad mengatakan, innal fuqaha yukhalifunaka, sesungguhnya para ahli fikih mereka menyelisihi kamu dalam jawaban barusan. Ini kok mboten sesuai dengan jawabannya para fuqaha. Faqala, maka berkatalah Hasan Basri, thaqilatka ummuka Furaiqatu, tasghirnya Farqad, ibumu kehilangan kamu wahai Furaiqat, wahai Farqad. Ini satu ungkapan dalam bahasa Arab, maksudnya kamu itu orang rugi, ibu kamu itu rugi punya anak kamu itu. Kok kamu kurang pinter nih? Ini kurang lebih thaqilat ka ummuka, ibumu kehilangan kamu, maksudnya ibumu rugi punya anak kamu. Wa hal ra'aita faqihan bi'ainika, apakah kamu pernah melihat orang yang faham agama dengan mata kamu itu? Hasan Basri menerangkan pada Farqad, hakikatnya orang yang paham agamanya itu adalah diantaranya yang bersifat yang akan beliau sebutkan itu. Kamu bilang para fuqaha menyelisih saya, memangnya kamu tahu faqih itu menurut yang benar itu bagaimana? Minimal menurut Hasan Basri itu bagaimana? Innamal faqihu, sesungguhnya orang yang faham agama, az-zahidu fid dunya, adalah orang yang zuhud di dunia, orang yang tidak tergiur dengan dunia. Jadi zahid itu berbeda dengan miskin dan fakir. Orang itu ada fakir tapi hubbud dunya. Orang itu ada ghani tapi dia zahid fid dunya. Karena zuhud itu artinya tidak tertarik, tidak tergiur, bukan tidak punya. Maka para anbiya ada yang miskin, ada yang sangat kaya, ada yang diraja. Semuanya adalah a'immatu zahidin, pimpinan-pimpinannya orang yang zuhud. Kata Mullah Ali Qari, zuhud itu tidak bisa menjadi nyata pada dirinya seseorang sebelum dia didatangi dunia. Di dunia itu datang pada dia. Kemudian dia tidak tergiur dengan dunia tersebut. Kalau dunia belum pernah datang terus kita ngaku zuhud, itu salah bahasa. Ada orang, kamu banyak tengah-tengah ngaji, ada orang datang pada kamu bawa uang 1 triliun. Bilang pada kamu, nak, kalau kamu mau ninggalkan ngajimu, kemudian ikut kerja dengan saya, 1 hari kamu tak gaji 1 triliun bapaknya. Maka aku bilang, saya nggak perlu uang pak, saya perlu ridhonya Allah. Itu orang zuhud. Zuhud itu harus ada ujiannya. Kalau nggak ada ujiannya, bagaimana mau lulus? Uang duit belum pernah datang, saya zuhud. Kamu bukan zuhud, orang yang nggak punya duit, gitu loh. Jadi orang yang nggak punya duit itu bukan zuhud. Itu makomnya itu kalau daftar namanya qanaah, nerima apa adanya. Jadi kalau zuhud itu harus memang dia didatangi dunia, atau dia memang punya dunia tapi kehidupannya sama sekali tidak tergoda dan tidak tergiur dengan dunianya. Maka ada orang-orang yang sangat kaya nanti hari kiamat dikumpulkan dengan para zuhud, orang-orang zuhud. Ada orang yang sangat miskin tetapi nanti pada hari kiamat dikumpulkan dengan para pecinta-pecinta dunia. Karena dia ini nggak punya dunia, bukan terus terima begitu, dia ini memang otaknya itu isinya 0,0,0,0 gitu. Sholat isinya duit, duit, hubudinya nggak karu-karuan, saking senengnya dunia, umurnya habis untuk ngitung duitnya orang. Sudah nggak punya duit, akhirnya hidupnya habis untuk ngitung duitnya orang.
Ini mobil lewat harganya berapa ya? Ini tahun berapa ya? Modelnya apa? Yuh, senengnya ya kalau saya punya itu. Ini mobil kedua. Ada kelewat rumah ini harganya berapa ya? Per meternya berapa kali sekian? Wah ini sekian. Wah upama saya punya. Habis dia ini dalam khayalan cinta dunia, cinta dunia, cinta dunia. Ada orang hari-hari ngurus dunia, bahkan jadi penguasa terbesar seluruh dunia, tetapi dia adalah orang yang paling zuhud. Contohnya ya para anbiya yang jadi penguasa dunia, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Harta di tangan nggak masuk hati. Yang repot itu di tangan nggak ada harta, isinya hati harta. Repot itu, masya Allah. Akhirnya ingin, insya Allah. Dan dunia itu sebetulnya ujian perasaan aja. Yang punya banyak atau punya sedikit itu sebetulnya makannya bahkan sering lebih banyak orang yang dunianya sedikit. Orang yang nyangkul tuh jauh lebih banyak makanannya daripada orang-orang kaya. Orang kaya mau makan mikir-mikir, jangan-jangan diabetesnya naik, ini jangan-jangan gulanya turun, ini jangan-jangan daerahnya naik, repot. Kalau tukang nyangkul, serah mikir, enak pol, sambal korak enak pol. Ar-raghibu fil akhirah, yang dia orang yang berharap urusan akhirat, orang yang begitu semangat untuk mendapatkan akhirat, begitu tertarik dengan akhirat. Al-basiru bidinihi. Jadi ingat, zuhud, raghbah ini semuanya sifat batin. Yang tahu sebetulnya ya diri kita masing-masing. Dengan orang lain kita khusnudzon aja deh. Selama zahirnya enggak melanggar agama, kita khusnudzon. Al-basiru bidinihi, orang yang sangat tahu mengenai urusan agamanya. Ini faqih itu begitu itu. Al-mudawimu ala ibadati rabbih, yang rutin untuk beribadah pada Tuhannya. Al-wari'u, yang menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak pantas. Ini warok itu bukan sekedar tidak melakukan haram. Yang tidak pantas dan yang bisa menjerumuskan ke haram dia tinggalkan. Al-kafu an a'radhin nas, yang dia menahan dirinya untuk membicarakan aib-aibnya, a'radhin nas, aib-aibnya para orang Islam, kehormatan-kehormatannya orang-orang Islam. Al-afifu an amwalihim, yang dia orang yang afif, orang yang menjaga dirinya, anwalihim, dari minta harta-hartanya orang-orang Islam. An-nasihu li jama'atihim, dia adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk kelompoknya orang Islam, pengennya baik aja dengan orang Islam, tidak suka mencemooh kehormatan-kehormatan orang Islam, dan tidak suka minta. Wallahu, dan Allah lah al-muwafiqu, zat yang bisa memberikan pertolongan. La robba ghairuhu, tidak ada Tuhan selainnya. Ini semuanya ini adalah anugerah dari Allah, yang bisa memberikan pertolongan untuk orang jadi faqih beneran itu ya hanya Allah. Semoga Allah pilih kita semuanya. Wa kharraja al-Asbahani bi isnadi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi sab'una darajatan, keutamaannya orang alim di atas ahli ibadah adalah selisih 70 tingkatan. Baina kulli darajataini, setiap jarak antara dua tingkatan itu, hudrul farasi, adalah larinya kuda, sabina aman, selama 70 tahun. Kuda lari 70 tahun, jarak itu adalah jaraknya antar dua derajat yang disebutkan antara orang alim dan orang yang ahli ibadah, terpaut 70 derajat tadi. Sementara ini di dalam dunia pacu kuda, kuda yang tercepat tuh namanya sekretariat atau sekretariat. Ada beberapa kuda di Temboro cucunya sekretariat ini, yang dia juara dunia, bisa lajunya mendekati 90 km per jam.
Dan selepas dia mati tahun 80-an itu, sampai sekarang belum ada yang secepat sekretariat itu. Anggap saja kuda lari itu umpamanya 80 km per jam. 80 kali 24 jam itu berapa itu? 10 jam aja sudah 800 kilo. 20 jam 1.600 per hari. 10 hari 16.000. Kalau 100 hari berapa? 16 juta. Lah kalau 70 tahun, Masya Allah. Ini perbedaan orang alim yang mengamalkan ilmunya, sebagaimana ulasannya dan tambahan keterangan dari Hafidz Dimyati. Perbedaan beliau dengan orang yang ahli ibadah, bukan tukang bangkong, bukan orang malas-malasan, dengan ahli ibadah terpautnya begitu itu, apalagi dengan orang awam. Terpautnya orang alim dengan orang soleh yang tidak alim. Karena orang itu tidak akan bisa amal tanpa dapat ilmunya orang yang alim. Maka semua kebaikannya orang-orang soleh yang belum alim, itu semuanya adalah jasanya ilmu. Dan pembawa ilmu adalah orang-orang alim. Maka tidak ada cara yang lebih cepat untuk mendatangkan kewalian, melebihi ngaji kemudian diamalkan, diyakini dan disebarkan. Karena markasnya seluruh kebaikan dimulai dari pengetahuan agama dari para utusan Allah, dari Allah. Maka di dunia ini dan di akhirat nanti nggak ada yang lebih tinggi derajatnya melebihi para ilmuwan. Ilmuwan yang pertama kali adalah para anbiya. Para anbiya yang pertama adalah Sayyidul Anbiya. Dan pewarisnya Nabi yang hakiki adalah yang mewarisi ilmunya, walaupun tidak mewarisi darahnya. Al-ulama'u warathatul anbiya'i. Mewarisi darahnya, belum mewarisi ilmunya, ya belum dianggap di posisi warathul anbiya, bimakna dia sebagai rujukan di dalam mengarahkan kebenaran. Hudrul faras aduhu adalah larinya kuda. La ilaha illallah. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil ma'ab. Insyaallah ngaji sungguh-sungguh? Insyaallah. Ngaji, diamalkan, diyakini, diperjuangkan, disebarkan. Salatullah, salamullah